Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12, yang pertama ialah Berli Kartika Puspitasari, dan yang kedua saya sendiri, Yelisa Febiana. Di sini kami akan menjelaskan tentang buku teori akuntansi. Yang pertama itu buku dari Scott, langsung ke chapter pertama, yaitu Introduction. Buku ini sendiri menjelaskan tentang akuntansi, tetapi bukan tentang bagaimana cara menghitung. Lebih ke tujuan buku ini untuk memberi pemahaman tentang lingkungan akuntansi dan pelaporan keuangan yang ada sekarang ini, dari sudut pandang investor maupun manajer. Kemudian, adapun peran dari riset akuntansi. Yang pertama, untuk melihat pengaruh penelitian terhadap praktek akuntansi. Yang kedua, meningkatkan pemahaman atas lingkungan akuntansi. Kemudian, adapun proses penyusunan standar dari akuntansi, yaitu yang pertama, The International Accounting Standard Board atau IASB. IASB dibentuk pada tahun 2001, merupakan badan yang bertanggung jawab dalam penyusunan standar dari badan yang sebelumnya, yaitu International Accounting Standard Committee. Badan ini dibentuk pada tahun 1973. Dengan kesepakatan badan-badan akuntansi di Australia, Kanada, Prancis, Jerman, dan Jepang. Kemudian, yang kedua, ada The Financial Accounting Standard Boards atau FISB. Ini dibentuk pada tahun 1973 dengan tujuan untuk menyusun standar akuntansi di negara Amerika Serikat. Yang ketiga, The Canadian Accounting Standard Board atau ACSB. Ini merupakan badan penyusunan standar akuntansi di Kanada yang terdiri dari sebuah kelompok dengan jumlah anggota maksimal 9 orang. Tidak seperti yang sebelumnya, yang ISB dan FISB, dengan pengecualian dari ketua lembaganya bertugas dengan sukarela. Yang terakhir ada Securitas Commissions. Jika sebuah badan penyusunan standar menginginkan tujuan mereka tercapai, maka laporan keuangan harus memenuhi GAAP. Securities Commissions adalah salah satu hal yang penting dalam melaksanakan standar akuntansi. Kemudian lanjut pada chapter 2, yaitu akuntansi di bawah kondisi ideal. Nah, model nilai sekarang atau present value model menyediakan informasi yang relevan sepenuhnya kepada pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini, informasi yang relevan didefinisikan sebagai informasi mengenai prospek ekonomi perusahaan di masa depan, terutama terkait dengan dividen, arus kas, dan juga profitabilitas. Untuk model nilai sekarang yang di bawah kepastian, secara luas digunakan dalam ekonomi dan keuangan, dan memiliki pengaruh yang dipertimbangkan pada akuntansi selama beberapa tahun. Di bawah kondisi yang ideal dari arus kas masa depan yang diketahui dengan pasti dan tingkat bunga tetap yang bebas risiko dalam ekonomi memungkinkan untuk menyiapkan laporan keuangan yang relevan dan andal. Proses arbitrase memastikan bahwa nilai pasar dari sebuah aset setara dengan nilai sekarang dan arus kas masa depan. Nilai pasar perusahaan kemudian adalah nilai aset keuangannya ditambah nilai aset modalnya dan dikurangi kewajiban. Adapun asumsi-asumsi pada model present value di bawah ketidakpastian. Yang pertama, terdapat peristiwa masa depan yang mempengaruhi kinerja perusahaan yang disebut dengan istilah states of nature atau state. Contoh state ini adalah antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, pemogokan supplier, kerusakan peralatan, dan juga lain sebagainya. Yang kedua, dalam kondisi ideal, state yang terjadi merupakan salah satu dari opsi state yang
telah diketahui sebelumnya. Yang ketiga, tidak ada yang dapat mengontrol atau mengetahui suatu state yang mana yang akhirnya terjadi, tetapi dalam kondisi ideal diketahui opsi state apa saja yang mungkin terjadi. Yang keempat, opsi kemungkinan ini diketahui semua orang, dan semua orang tahu bahwa orang lain juga tahu. Yang kelima, asumsi probabilitas kemungkinan ini bersifat objektif dan diketahui secara umum. Dan yang terakhir, orang-orang mengetahui dengan jelas dan pasti state mana yang terjadi. Kemudian, chapter 3, pendekatan kemanfaatan keputusan untuk laporan keuangan. Pendekatan ini menggunakan suatu pandangan bahwa jika para akuntan tidak dapat menyiapkan laporan keuangan secara teoritis tepat, setidaknya dapat mencoba untuk menjadikan laporan keuangan yang lebih bermanfaat. Dalam menggunakan pendekatan manfaat keputusan, ada dua pertanyaan utama yang harus dibahas. Yang pertama yaitu, siapa pengguna laporan keuangan? Terdapat banyak pengguna laporan keuangan. Akan membantu jika para pengguna tersebut digolongkan dalam beberapa kelompok, seperti investor, pemilik, manajer, perserikatan, pengaturan standar, dan pemerintah, dan yang kemudian grup ini disebut constituencies of accounting. Nah, yang kedua ialah apakah persoalan keputusan dari pengguna laporan keuangan. Dengan memahami masalah keputusan ini, akuntan akan lebih mudah untuk menyiapkan kebutuhan informasi, atau dapat dikatakan membuat informasi mengenai laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan yang spesifik bagi pengguna laporan tersebut, akan membantu peningkatan untuk pengambilan keputusan. Dengan cara ini, laporan keuangan yang dibuat akan lebih bermanfaat. Kemudian, ada yang namanya investor rasional penghindar resiko. Dalam teori keputusan, konsep individu rasional secara sederhana berarti bahwa dalam pembuatan keputusan, tindakan yang dipilih adalah yang memiliki manfaat tertinggi. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa individu dapat mencari tambahan informasi yang terkait dengan keputusan yang kemudian digunakan untuk merevisi kondisi probabilitas melalui teorema Bayes. Berdasarkan laporan dari Asobat dan Trueblood Committee, decision useful approach atas pelaporan keuangan berarti bahwa akuntan harus mengerti masalah keputusan penggunaan laporan keuangan, single person decision theory, dan aplikasi terhadap keputusan investasi portofolio memberikan pemahaman atas kebutuhan investor rasional, menghindari resiko. Teori ini menjelaskan bahwa investor membutuhkan informasi untuk membantu mereka menilai pengembalian sekuritas yang diharapkan dan resiko dari pengembalian tersebut. Laporan keuangan penting dan merupakan sumber informasi biaya yang efektif bagi investor, meskipun laporan keuangan tidak secara langsung melaporkan hasil investasi di masa depan. Peran GAAP adalah memberikan sistem informasi yang dapat membantu investor untuk memprediksi kinerja perusahaan di masa depan, yang dapat juga membantu memprediksi pengembalian investasi di masa depan. Mayoritas badan akuntansi profesional seperti IASB dan FASB mengadopsi pendekatan manfaat keputusan. Hal ini dibuktikan dengan kerangka konseptual mereka, yang menunjukkan pengakuan yang jelas mengenai peran pelaporan keuangan dalam memberikan informasi yang berguna bagi investor. Kemudian lanjut ke chapter 4 tentang pasar sekuritas efisien. Teori pasar sekuritas efisien dapat memberikan prediksi bahwa harga-harga sekuritas yang merupakan hasil interaksi memiliki beberapa karakteristik yang menarik. Pada dasarnya, harga-harga tersebut mencerminkan secara tepat pengetahuan kolektif dan kemampuan memproses informasi yang dimiliki investor. Efisiensi pasar sekuritas memiliki implikasi yang penting di dalam
akuntansi keuangan. Salah satunya adalah bahwa efisiensi pasar sekuritas membawa implikasi secara langsung terhadap konsep full disclosure. Efisiensi berimplikasi bahwa informasi mengandung disclosure bukan dalam bentuk disclosure itu sendiri, tetapi yang bermanfaat bagi pasar, sehingga informasi yang dapat disampaikan dengan mudah dalam bentuk catatan kaki dan mengungkapkan tambahan seperti halnya yang terdapat di dalam laporan keuangan itu sendiri. Sesungguhnya, di dalam teori pasar efisien, informasi akuntansi berada pada posisi bersaing dengan sumber-sumber informasi lainnya seperti berita-berita dalam media, analisis keuangan, dan bahkan harga pasar itu sendiri. Sebagai salah satu alat atau sarana untuk menyampaikan informasi kepada investor, informasi akuntansi akan bermanfaat hanya apabila informasi tersebut relevan, dapat dipercaya, tepat waktu, hemat, relatif dibandingkan dengan sumber informasi lainnya. Teori pasar sekuritas efisien juga memberikan petunjuk penting mengenai alasan teoritis utama tentang keberadaan akuntansi yang disebut information asymmetry. Ketika beberapa partisipasi pasar mengetahui lebih banyak dibandingkan partisipan lainnya, maka akan terjadi tekanan untuk menemukan mekanisme dalam rangka mendapatkan informasi yang lebih baik. Ada pihak-pihak tertentu yang akan melakukan dengan lebih cepat, dan ada pihak-pihak tertentu yang dengan kredibel mengkomunikasikan informasi yang cukup untuk dapat melindungi diri mereka sendiri. Kemungkinan eksploitasi untuk mendapat informasi yang lebih baik. Nah, mungkin lanjut ke chapter 5. Tentang nilai relevansi informasi akuntansi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa bukti puding sedang makan. Jika teori pasar yang efisien dan teori keputusan mendasari itu adalah deskripsi yang reality, rata-rata kita harus mengamati nilai pasar efek yang merespon dengan cara yang dapat diprediksi terhadap informasi baru. Hal ini mengarah pada pemeriksaan penelitian empiris dalam akuntansi. Meskipun mengalami kesulitan untuk merancang eksperimen untuk menguji implikasi kegunaan keputusan, penelitian, akuntansi telah menetapkan bahwa harga pasar keamanan menanggapi informasi akuntansi. Bila harga keamanan merespon dengan cara ini, kita mengatakan bahwa informasi akuntansi memiliki relevansi nilai. Bukti penting pertama dari reaksi pasar keamanan ini, untuk pengumuman penghasilan diberikan dan sejak saat itu, jumlah pasar penelitian empiris telah mendokumentasikan aspek tambahan relevansi nilai. Atas dasar penelitian ini, tampaknya informasi akuntansi berguna bagi investor dalam membantu mereka memperkirakan nilai dan risiko pengembalian keamanan yang diharapkan. Seseorang hanya untuk merenungkan penggunaan terma bias dalam untuk melihat bahwa jika informasi akuntansi tidak memiliki konten informasi, tidak akan ada revisi keyakinan pada saat diterimanya, maka tidak memicu keputusan pembelian atau penjualan. Tanpa keputusan adanya jual atau beli, tidak akan ada volume perdagangan atau perubahan harga. Intinya, informasi berguna jika memimpin investor untuk mengubah kepercayaan dan tindakan mereka. Selanjutnya, tingkat kegunaan bagi investor dapat diukur dengan tingkat volume atau perubahan harga setelah pelepasan informasi. Pendekatan value relevansi memindahkan pandangan bahwa investor ingin membuat prediksi pengembalian keamanan masa depan mereka sendiri dan mampu melempar semua informasi bermanfaat dalam hal ini. Relevansi nilai juga menyiratkan bahwa penelitian empiris dapat membantu akuntan untuk meningkatkan kegunaan lebih lanjut dengan membiarkan tanggapan pasar membimbing mereka mengenai informasi mana dan tidak dinilai oleh investor. Akuntan masih dapat berusaha untuk meningkatkan posisi kompetitif
mereka di pasar informasi dengan memberikan informasi yang lebih bermanfaat. Kemudian chapter 6 yaitu pendekatan pengukuran untuk kebermanfaatan keputusan. Teori surplus yang bersih telah berdampak besar pada teori akuntansi dan penelitian akuntansi. Dengan menunjukkan bahwa nilai perusahaan dapat diungkapkan secara keseluruhan dengan baik dan dalam hal variabel akuntansi keuangan seperti pada persyaratan dividen atau arus kas telah menyebabkan peningkatan penilaian realisasi pendapatan. Sebagian besar penelitian ini mengeksplorasi bagaimana informasi laporan keuangan saat ini dapat digunakan untuk memperbaiki prediksi ini. Prediksi pendapatan yang lebih baik memungkinkan perkiraan niat baik yang tidak direalisasikan, yang menyebabkan prediksi nilai perusahaan yang lebih baik dan karenanya keputusan investasi yang lebih baik. Teori tersebut juga mengarah pada pendekatan pengukuran, karena nilai lebih banyak yang dilaporkan pada neraca, berarti proporsi nilai tiang yang lebih rendah termasuk dalam goodwill yang tidak diutamakan. Maka kurang penting potensi informasi investor dalam memperkirakan komponen nilai perusahaan yang kompleks ini. Lanjut ke chapter 7 tentang aplikasi pengukuran. Dapat disimpulkan bahwa informasi tentang risiko perusahaan selain beta dinilai oleh pasar saham, terutama untuk lembaga keuangan. Hal ini didokumentasikan oleh reaksi pengembalian dan pengadilan obligasi dari institusi ini untuk mengambil risiko eksposur dan dampak lindung pada nilai risiko ini. Pelaporan keuangan telah menanggapi perlindungan risiko dalam peningkatan diskusi risiko dan bagaimana mereka dikelola dan oleh pengungkapan informasi instrumen keuangan yang luar biasa. Hal ini memungkinkan investor untuk mengevaluasi lebih banyak jumlah, waktu, dan ketidakpastian pengembalian investasi mereka. Pelaporan keuangan juga memerlukan penyediaan investor informasi risiko kuantitatif seperti analisis sensitivitas dan nilai berisiko. Meskipun ada tantangan metodologis, ini merupakan langkah penting dalam mengindikasikan pengungkapan risiko terhadap pendekatan pengukuran. Kemudian lanjut ke chapter ke-8, yaitu pendekatan kontrak yang efisien untuk pengambilan keputusan. Kontrak yang efisien menimbulkan dua pertanyaan penting untuk kerangka konseptual. Yang pertama, jika kerangka kerja tersebut memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap verifiabilitas, seperti memindahkannya dari karakteristik peningkatan laporan keuangan ke komponen kesetiaan resepsional, seperti yang diandalkan oleh O'Brien. Ini akan memperkuat peran keandalan dalam kerangka kerja, sehingga mengurangi kekhawatiran investor bahwa manajer dapat secara oporto mengelola pendapatan sehingga menghindari pelanggaran perjanjian hutang dan untuk meningkatkan reputasi dan kompensasi mereka. Kedua, sejauh mana laporan keuangan memberikan sistem peringatan ini untuk mengingatkan debitor untuk memungkinkan tekanan keuangan yang kuat. Konservatisme bersyarat memberikan sistem peringatan dini seperti dengan mengakui kerugian yang belum direalisasikan. Dalam keadilan, standar akuntansi menyadari banyak kerugian yang belum direalisasi melalui tes gangguan. Namun, motivasi tersebut kemungkinan karena kekhawatiran tentang kewajiban hukum daripada penerimaan teori kontak. Penelitian empiris telah melaporkan bukti perilaku kontrak dan penyelenggara oportunistik yang efisien. Meskipun penting bagi akuntan untuk mengetahui kemungkinan oportunistisme manajer, bukti kontak yang efisien menunjukkan bahwa Anda dapat menyelaraskan kepentingan manajer dengan investor. Kemudian kita lanjut ke chapter ke-9, yaitu analisis konflik.
Teori konflik memungkinkan rekonsiliasi pasar efek yang efisien dan konsekuensi ekonomi. Aplikasi awal teori pasar yang efisien terhadap akuntansi keuangan seperti misalnya dalam artikel awal Beaver yang dibahas pada bab sebelumnya, menyarankan agar akuntan berkonsentrasi pada pengungkapan informasi lengkap yang berguna untuk keputusan investor. Bentuk penggunaan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan tidak masalah, karena pasar akan melihat melalui implikasi arus kas utama mereka. Tentu, akuntan termasuk sektor standar telah mengadopsi pendekatan kegunaan keputusan dan implikasinya yang lengkap, dan ada bukti empiris yang luas bahwa pasar melakukan merespon informasi akuntansi sama seperti teori tersebut memprediksi. Ini tidak diprediksi oleh teori pasar sekuritas yang efisien, karena di bawah teori itu, nilai pasar suatu efek perusahaan harus terlepas dari kebijakan akuntansi, kecuali jika arus kas terkena. Sebuah implikasi teori agen adalah bahwa laba bersih memiliki peran untuk memutar dan memantau kinerja manajer. Berbima, peran ini sama pentingnya dalam masyarakat karena memfasilitasi pengoperasian pasar modal yang tepat dengan memberikan informasi yang berguna bagi investor. Kemudian lanjut pada chapter 10 tentang kompensasi eksekutif. Kontrak kompensasi eksekutif melibatkan penyeimbang intensif resiko dan cakrawala keputusan yang lembut. Untuk menyesuaikan kepentingan manajer dan pemegang saham, kontrak yang efisien perlu mencapai tingkat motivasi yang tinggi saat mengendalikan resiko kompensasi. Terlalu sedikit resiko mengecilkan usaha manajer. Terlalu banyak risiko dapat mempersingkat horizon keputusan manajer, mendorong taktik yang meningkatkan laba yang menentang kepentingan yang lebih lama, menyebabkan penghindaran proyek beresiko, dan mendorong lingkungan nilai yang berlebihan. Manajer sangat peka terhadap risiko karena kontrak kompensasi dapat membatasi kemampuan mereka untuk melakukan diversifikasi darinya, tidak seperti pemegang saham. Kompensasi eksekutif dikelilingi oleh kontroversi politik. Sebagian besar kontroversi ini berasal dari CEO yang memanfaatkan kekuatan mereka, menggunakannya untuk menghasilkan kompensasi yang berlebihan. Regulator telah menanggapi dengan memperluas informasi yang tersedia bagi pemegang saham dan orang lain atas asumsi bahwa mereka akan mengambil tindakan untuk menghilangkan rencana yang tidak efisien atau manajer dan perusahaan yang memilikinya. Ada beberapa bukti bahwa informasi yang diperluas memiliki efek yang diinginkan. Namun, politisi, media, dan pemegang saham harus menyadari bahwa utilitas kompensasi berisiko terhadap manajer risiko mungkin terjadi kurang dari sekilasnya. Baiklah, lanjut pada ke chapter 11, yaitu manajemen laba. Pengelolaan laba atau manajemen laba dimungkinkan oleh fakta bahwa pendapatan bersih sebenarnya tidak ada. Selanjutnya, GAAP tidak sepenuhnya membatasi pilihan kebijakan dan prosedur akuntansi. Pilihan semacam itu jauh lebih kompleks dan menantang daripada hanya memilihkan kebijakan dan prosedur yang paling informator investor. Sebaliknya, pilihan kebijakan akuntansi manajer seringkali dimotivasi oleh pertimbangan strategis seperti memenuhi harapan pendapatan, kontrak yang bergantung pada variabel akuntansi keuangan, masalah berbagi baru, mengecilkan persaingan potensial, dan membuka blokir informasi. Akibatnya, pilihan kebijakan akuntansi memiliki karakteristik sebuah permainan. Terlepas dari pengurangan kehandalan dan sensitivitas yang sering menyertai manajemen laba, argumen yang kuat dapat
dibuat bahwa berguna jika disimpan di dalam batas. Pertama, ini memberi pengeluaran kepada pengelola untuk reaksi terhadap realisasi negara yang tidak diantisipasi saat kontrak kaku yang tidak lengkap. Kedua, manajemen laba dapat berfungsi sebagai kendaraan untuk komunikasi yang kredibel dalam informasi ke investor. Kedua argumen ini konsisten dengan pasar sekuritas yang efisien dan versi kontrak yang tepat terhadap teori akuntansi positif. Namun demikian, beberapa manajer dapat menyalahgunakan potensi komunikasi GAAP dengan mendorong pengelolaan laba sejauh ini, dengan hasil bahwa persalinan laba yang dipersiapkan dilebih-lebihkan setidaknya sementara. Kemudian lanjut ke chapter ke-12 tentang ini chapter 12 masalah teman-teman. 12 tentang analisis konflik. Untuk chapter 12 itu penyusunan standar isu ekonomi. Penyusunan standar adalah bentuk peraturan yang pada akhirnya merupakan tanggung jawab pemerintah atau legislatif negara. Pemerintah biasanya mendelegasikan tanggung jawab untuk pengaturan standar di bidang akuntansi ke instansi tertentu, seperti Komisi Sekuritas yang dijelaskan pada bagian sebelumnya. Pada gilirannya, agensi ini dapat mendelegasikan tanggung jawab standar untuk tubuh semi-otonom seperti IASB, ACSB, dan FASB. Bila tidak ada mengadakan di antara mereka, kita sering menggunakan istilah regulator untuk merujuk pada berbagai badan standar. Ingatlah bahwa kita melihat setter standar sebagai mediator antara kepentingan investor dan manajer yang bertentangan. Ada banyak kasus peraturan aktivitas ekonomi dalam ekonomi kita. Perusahaan yang memiliki monopoli seperti distribusi listrik, utilitas air kota, dan layanan lokal telepon, maksud saya telepon lokal, adalah contoh umum. Di sini peraturan biasanya berupa regulasi tarif, tutup harga, atau tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan. Keselamatan publik adalah daerah yang tunduk pada peraturan yang sering, misalnya dalam Undang-Undang Infeksi Lift, penggunaan wacana penyimpanan wajib, standar untuk pembangunan ban mobil, keamanan air minum, dan peraturan perlindungan kebakaran. Komunikasi adalah daerah lain yang di banyak negara dianggap cukup sensitif untuk menarik peraturan. Ini adalah contoh eksternalisasi di mana tindakan suatu partai, misalnya underproduksi, mempengaruhi pihak luar. Alasan lain untuk peraturan adalah melindungi individu yang berada dalam kerugian informasi karena asimetri informasi. Jika tindakan manajerial dan informasi masuk bebas dilarikan secara alami, tidak perlu melindungi individu dari konsekuensi kelemahan informasi. Selanjutnya, bab ke-13 tentang penyusunan standar isu politik. Pada bab 12 kami melihat bahwa dari perspektif ekonomi, pernyataan tingkat peraturan akuntansi standar perlakuan tidak stabil. Meskipun kami dapat lalu juga intensif kontrak dan kontrak pasar untuk produksi informasi pribadi, tanpa adanya peraturan, kami sama sekali tidak tahu apakah penurunan kegagalan pasar yang akan mengikuti dari standar akuntansi yang diperluas akan menjadi manfaat lebih besar bagi masyarakat daripada berbagai biaya proses pengaturan standar. Namun, tampaknya masalah kegagalan pasar cukup mendasar, informasi asimetri, dan masalah yang dihasilkan dari bahaya moral dan seleksi yang merugikan, yang menciptakan permintaan produksi informasi oleh perusahaan juga menciptakan permintaan untuk peraturan produksi informasi tersebut. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa peraturan standar pada dasar merupakan proses politik sebagai ekonomi
Sudut pandang semacam itu konsisten dengan konsep konstituen akuntansi dengan pemandangan teoritis dan agensi pemandangan konflik konstituensi. Dengan usaha pemerintah untuk mempengaruhi sektor standar selamanya penurunan pasar keamanan. Tampaknya alami untuk mengharapkan bahwa berbagai konstituen akuntansi akan mengajukan permohonan proses politik saat kepentingan mereka yang bertentangan tidak dapat dibicarakan oleh pasukan kontra atau pasar. Tujuan pertama adalah untuk meninjau dua teori regulasi. Yang pertama, teori kepentingan umum, mengambil pandangan bahwa peraturan harus memaksimalkan kesejahteraan sosial. Yang kedua, teori kelompok peraturan, menunjukkan bahwa individu membuat koalisi atau konstituensi untuk melindungi atau mempromosikan kepentingan mereka dengan melobi pemerintah. Sementara kegunaan keputusan dan pengurangan asimetri informasi diperlukan untuk standar apapun. Kita akan melihat lebih banyak yang dibutuhkan. Akibatnya, perusahaan tersebut merupakan penghasilan monopoli informasi tentang dirinya sendiri. Tidak dapat diasumsikan bahwa manajer akan dengan rela dan dengan jujur mengungkapkan informasi ini ke regulator. Baiklah, mungkin itu saja materi dari saya. Saya serahkan kepada rekan saya satu lagi. Baiklah, saya Berli Kartika Puspitasari dengan nomor NPM 10012300005. Di sini saya akan melanjutkan penjabaran dari teman saya yang pertama tadi. Namun dari chapter yang akan saya bahas yaitu mengenai perkembangan teori akuntansi, resume buku by Schroeder. Yang pertama yaitu definisi. Definisi dari akuntansi menurut Webster atau pengamat sendiri merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis yang mana dapat diterapkan dalam berbagai suatu sistem yang terdiri atas sejumlah asumsi, prinsip, dan aturan yang dapat diterima terkait bagaimana itu prosedur untuk menganalisis, memprediksi, maupun menjelaskan sifat dasar suatu perilaku dari serangkaian fenomena tertentu. Yang kedua yaitu dari definisi kita beranjak ke tujuan. Lalu apa tujuan dari teori ini sendiri? Yaitu untuk menjelaskan atau untuk explain dan memprediksi, yaitu predik, di mana untuk suatu disiplin ilmu tertentu itu yang dikumpulkan serta disusun secara sistematis perlu memiliki pengetahuan yang terdefinisi secara jelas. Demi memberikan prediksi mengenai langkah apa yang akan atau yang bisa diambil untuk dilakukan keputusan di masa yang akan datang. Lalu, apa saja itu macam-macam teori? Yang pertama ada normatif teori, di mana normatif teori ini menjelaskan sesuatu yang seharusnya. Yang kedua yaitu positif teori. Positif teori yaitu menjelaskan apa yang ada. Jadi dapat disimpulkan bahwa definisi dari normatif teori yaitu menjelaskan sesuatu yang seharusnya atau yang akan kita perbaiki di masa yang akan datang. Sedangkan untuk positif teori yaitu sesuatu yang sudah ada di masa kini yang sesuatu itu mungkin belum atau akan belum dirubah untuk masa sekarang. Karena asumsi tersebut masih dapat diikuti untuk masa sekarang. Lalu selanjutnya kita ke slide selanjutnya yaitu mengapa perkembangan teori akuntansi itu sendiri menjadi hal yang penting. Dari tujuan teori tadi kita telah memahami bahwa teori tadi memberikan serangkaian prinsip atau aturan mengatur suatu dasar dan hubungan antar prinsip tersebut yang menjelaskan praktik-praktik yang pernah dilakukan di masa lalu, di mana praktik-praktik tersebut sebenarnya itu belum teramati oleh peneliti sebelumnya. Makanya selalu diperbarui agar dapat diterima oleh perkembangan zaman sendiri. Nah, mengapa pengembangan teori itu sendiri menjadi penting?
Karena peranan yang dimainkan oleh akuntansi sendiri dalam lingkup perekonomian Indonesia itu, di mana yang Indonesia itu hidup di dalam masyarakatnya itu hidup di dalam lingkup kapitalis dengan adanya pasar yang beroperasi melalui kekuatan supply dan demand. Sedangkan supply dan demand itu sendiri itu bersifat tentatif dan masih dapat berubah-ubah. Nah, jadi apa yang dapat kita simpulkan dari pembahasan yang kita bahas di buku by Schroeder ini, yaitu terdapat berbagai teori yang masih bertentangan dengan teori sebelumnya, karena teori tersebut belum dikembangkan menjadi suatu hal yang baru, berasal dari definisi Webster sebelumnya juga, sedangkan riset itu diperlukan dan dari keseluruhan teori tadi haruslah terverifikasi atau dapat terdeteksi dan terbukti kebenarannya. Nah, lalu dari teori ini, apakah penggunaannya dapat membantu setiap pengambilan keputusan bagi para stakeholder dengan lebih tepat atau malah membingungkan mereka dengan banyaknya asumsi-asumsi baru yang dapat menyesatkan pengambilan keputusan itu sendiri. Kita beranjak ke slide selanjutnya, yaitu sejarah awal akuntansi. Menurut perkembangan zaman sendiri, sejarah akuntansi itu berasal dari yang pertama dari riset Bisrat, dari kedua Papyrus Zenon, yang ketiga era Renaissance, yang keempat biarawan Italia, yang kelima dari evolusi Ventura, dan keenam di tahun 1845 itu terjadinya di Inggris. Yang pertama kita kembali ke riset Bisrat yang terjadi pada tahun 8000 hingga 3000 sebelum Masehi, yang menemukan kepingan-kepingan dari sistem akuntansi yang sudah tersusun secara kompleks di tahun 8000 hingga 3000 sebelum Masehi. Namun, kepingan-kepingan sistem akuntansi ini tentunya jika diselaraskan dengan zaman sekarang, belumlah sekompleks seperti zaman sekarang. Makanya masih akan terus melakukan perubahan-perubahan dalam sistem penyusunannya. Yang kedua, di era Papyrus Zenon yang terjadi di tahun 1915, di mana Papyrus Zenon ini menemukan sistem akuntansi atau responsibility accounting. Yang ketiga, di zaman era Renaissance. Era Renaissance ini terjadi antara tahun 1300 hingga 1500 Masehi. Nah, di era Renaissance ini telah berkembangnya sistem pencatatan menggunakan double entry bookkeeping system. Yang keempat yaitu di era biarawan Italia, yang seorang biarawan berkebangsaan Italia bernama Praluca Pacioli di tahun 1494, di mana telah ditemukannya penyusunan laporan keuangan. Namun, laporan keuangan yang disusun pada tahun biarawan Italia ini belum sekompleks di zaman sekarang, makanya masih akan terus dilakukan pembaharuan dan penyusunan-penyusunan kembali. Yang kelima yaitu di era evolusi Ventura, terjadi di abad ke-19, di mana Ventura ini menemukan pelaporan berkala serta kebutuhan untuk memisahkan modal dan pendapatan. Nah, jika sebelumnya hingga zaman biarawan Italia itu antara modal dan pendapatan itu masih digabung, nah, di zaman evolusi Ventura, pendapatan dan modal tadi sudah dipisahkan sistem pencatatannya, karena modal dan pendapatan itu kenapa tidak bisa disatukan, karena untuk modal sendiri itu bisa menjadi modal di masa periode yang akan datang, dan pendapatan itu menjadi laba kotor untuk pemilik usaha itu. Nah, di tahun 1845 di Inggris, munculnya kebijakan etika profesi akuntansi dan perlindungan terhadap hak konsumen di pasar sekuritas. Nah, jika di kelima periode sebelumnya itu belum mengatur mengenai etika seorang akuntan dan bagaimana jika sekarang sudah ada sistem pembelian saham di pasar saham, itu di zaman 1 hingga ke periode 5 itu belum ada yang mengaturnya. Maka untuk melengkapi
melengkapinya, maka di tahun 1845 di Inggris muncullah kebijakan baru ini. Dan selanjutnya yaitu akuntansi di Amerika Serikat sejak tahun 1930, di mana NYSE atau New York Stock Exchange dan AIA atau American Institute of Accountants diadakannya sebagai upaya awal akibat telah terjadinya depresi besar, di mana depresi ini menyebabkan kepentingan bisnis yang mengkhawatirkan terkait intervensi pemerintah yang membuat pelaku usaha mencari sejumlah cara untuk melakukan reformasi secara mandiri atau berbenah mandiri. Selanjutnya yaitu Committee of Accounting Procedure. Nah, dibentuk Committee of Accounting Procedure atau bisa kita singkat COAP itu dibentuk pada tahun 1936 setelah kontroversi seputar publikasi kajian yang dilakukan oleh Sanders. Selain ini terhadap dampak inflasi terhadap keuntungan yang dilaporkan. CAP sendiri memiliki kewenangan untuk mengeluarkan pernyataan terkait praktik dan prosedur akuntansi dalam upayanya untuk menetapkan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum atau bisa disingkat PABU atau Generally Accepted Accounting Practice atau GAAP. Salah satu permasalahan yang dibahas di Committee of Accounting Procedure itu sendiri mengenai penggunaan model akuntansi biaya historis. Yang selanjutnya yaitu Accounting Principle Board. APB ini sendiri dibentuk pada tahun 1959 dikarenakan organisasi sebelumnya yaitu AICPA itu merespon kemungkinan kelemahan dari periode sebelumnya itu Committee of Accounting Procedure atau CAP tadi karena beberapa masalah yang ditimbulkan dari periode sebelumnya, seperti yang pertama ada metode perumusan prinsip-prinsip akuntansi yang dipertanyakan karena tidak timbul dari riset atau tidak ada didasarkan pada teori. Yang kedua karena bertindak setengah-setengah dan mengeluarkan standar yang tidak konsisten dalam banyak kasus yang ditemukan. Yang ketiga itu karena semua anggotanya ternyata merupakan anggota paruh waktu, sehingga independensinya itu diragukan. Yang terakhir karena munculnya fakta bahwa semua anggotanya itu diharuskan menjadi anggota AICPA tadi, yang menghalangi banyaknya eksekutif keuangan, investor, dan akademisi untuk berkontribusi dalam komite. Nah, akibatnya akuntan dan pengguna laporan keuangan tadi meminta adanya perwakilan yang lebih luas dalam pengembangan prinsip-prinsip akuntansi mengenai tujuan badan ini untuk mengembangkan pernyataan tertulis dari GAAP tadi untuk mempersempit sejumlah perbedaan dan praktik yang sesuai dan untuk membahas isu-isu dari kontroversial yang pernah terjadi tadi yang belum terselesaikan. Lalu selanjutnya, Financial Accounting Standard Board. Nah, karena munculnya beberapa kritik terhadap APB, ternyata APB tadi masih didalami oleh para pengamat akuntansi profesional bahwa ini masih belum selaras dengan standar yang mereka inginkan. Nah, maka muncullah pada tahun 1971 melalui Dewan Direksi AICPA tadi menunjuk dua komite, di mana Witt Committee dipimpin oleh Francis Witt bertugas mengkaji bagaimana prinsip-prinsip akuntansi keuangan tadi harus ditetapkan. Nah, kemudian oleh Trueblood Committee yang dipimpin oleh Robert Trueblood diminta untuk menentukan tujuan dari laporan keuangan. Nah, lalu melalui laporannya yang diterbitkan pada tahun 1972 atau 1 tahun kemudian yang direkomendasikan melalui penghapusan APB tadi, yang dimana para anggota dari
AICPA. Nah, True Blood ini secara formal dikenal sebagai study group on objective of financial statements yang menerbitkan laporan pada tahun 1973. Nah, setelah terjadi perdebatan besar dengan pertimbangan yang bersifat tentatif atau masih bisa berubah-ubah dalam rekomendasinya terkait mengenai tujuan laporan keuangan, yang direkomendasikan yang diberikan mengenai penentuan prinsip-prinsip akuntansi. Nah, laporan ini sebagai langkah awal dalam mengembangkan beberapa tujuan laporan keuangan dan bagaimana upaya yang seharusnya kita lakukan untuk melanjutkan kemajuan dalam mempertajam dan memperbaiki standar dan praktik-praktik akuntansi. Nah, yang selanjutnya itu misi FASB. Misi dari Financial Accounting Standard Board itu sendiri yaitu menetapkan dan memperbaiki standar akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai arahan dan untuk mengedukasi kepada publik termasuk penerbit, auditor, dan pengguna informasi keuangan atau stakeholder itu sendiri. Nah, sedangkan apa saja upaya-upaya dalam mencapai misinya oleh FASB ini? Yang pertama, untuk meningkatkan manfaat pelaporan keuangan, tentunya dengan fokus relevansi dan penyajian yang secara jujur, laporan keuangan yang dapat diperbandingkan dan konsistensi. Yang kedua itu untuk menjaga agar standar yang berlaku itu mencerminkan perubahan metode yang ditetapkan dalam menjalankan usaha serta perubahan dalam lingkungan perekonomian. Yang ketiga, untuk mempertimbangkan dengan tepat segala era kekurangan yang dinilai penting dalam pelaporan keuangan yang bisa diperbaiki melalui proses penerapan standar. Yang keempat, untuk mendorong standar akuntansi yang dapat diperbandingkan secara internasional bersamaan dengan perbaikan kualitas pelaporan keuangannya. Yang terakhir yaitu misi dari FASB ini untuk memperbaiki pemahaman umum tentang sifat dan tujuan informasi yang dimuat di dalam laporan keuangan. Nah, jadi dapat disimpulkan misi dari apa ini? Hilang. Nah, jadi maaf tadi terkendala jaringan. Jadi dapat disimpulkan bahwa misi dari FASB tadi selain untuk menyempurnakan dari komite-komite yang telah dibentuk sebelumnya dan untuk memperjelas kembali pemahaman mengenai pelaporan keuangan dan apa saja yang dibahas di dalam laporan keuangan itu sendiri. Nah, selanjutnya kita beranjak ke Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pernyataan. Nah, di awal FASB tadi telah mengeluarkan dua pernyataan, yaitu mengenai standar akuntansi keuangan atau PSAK atau Statement of Financial Accounting Standards atau bisa kita singkat SFAS. Yang kedua yaitu interpretasi atau interpretation. Lalu FASB tadi menetapkan dua rangkaian pernyataan baru. Yang pertama yaitu pernyataan konsep akuntansi keuangan or Statements of Financial Accounting Concepts atau bisa kita singkat SFAC. Yang kedua yaitu bulletin teknis atau technical bulletins. Lalu slide selanjutnya. FASB Accounting Standard Codification. Nah,
FASB Standard Codification ini dibentuk pada 1 Juli 2009 yang menjadi satu-satunya sumber bagi Generally Accepted Accounting Principle atau GAAP. FASB ASC sendiri efektif diberlakukan sejak periode interim dan tahunan yang berakhir setelah tanggal 15 September 2009, di mana seluruh pernyataan ini dikeluarkan oleh pembuat standar sebelumnya yang telah diganti. Nah, tiga tujuan utama FASB sendiri yaitu untuk mengembangkan kodifikasi. Yang pertama untuk menyederhanakan akses pengguna dengan melakukan kodifikasi terhadap seluruh GAAP Amerika Serikat yang bersifat otoritatif dalam satu tempat. Yang kedua, untuk memastikan bahwa konten yang dikodifikasi secara akurat telah mempresentasikan GAAP sendiri. Yang ketiga, untuk menciptakan sistem riset kodifikasi yang kekinian atau up-to-date untuk hasil aktivitas penetapan standar yang dirilis. Nah, lalu bagaimana kodifikasi yang diharapkan? Nah, kodifikasi yang diharapkan itu tentunya dapat mengurangi jumlah waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan riset akuntansi. Yang kedua, untuk memitigasi risiko ketidakpatuhan melalui penggunaan literatur yang lebih baik. Yang ketiga, untuk menyediakan informasi yang lebih akurat dengan pembaruan secara real time setelah accounting standar update itu dirilis. Yang terakhir yaitu untuk membantu FASB tadi dalam upaya riset dan konvergensi. Nah, FASB itu sendiri terdiri dari beberapa literatur yang diterbitkan oleh beberapa pembuat standar sebagai berikut. Yang pertama, ada Financial Accounting Standard Board atau FASB. Yang kedua ada Emerging Issues Task Force atau IETF. Yang ketiga ada permasalahan dari FATF Implementation Group atau DIG. Yang keempat ada Opini Accounting Principle Board atau APB. APB ini mengandung opini atau pendapat. Yang kelima ada Accounting Research Bulletin tadi atau ARB. Dan terakhir atau yang keenam yaitu Accounting Interpretation atau AIN. Dan satu lagi yaitu American Institute of Certified Public Accounting atau AICPA. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas mengenai isu-isu apa yang muncul ketika FASB ini sendiri diawalkan atau selama FASB ini bernaung. Yang pertama yaitu kritik dari FASB yaitu kegagalan menyediakan pedoman terkait munculnya permasalahan dalam praktik dan implementasi pada saat yang tepat, di mana FASB ini kemudian merespon kritik tersebut dengan cara membentuk satuan kerja EITF tadi untuk membantu mengidentifikasi sejumlah isu dan permasalahan yang perlu ditindaklanjuti selanjutnya. Yang kedua, untuk memperluas cakupan dari FASB tadi dalam upaya menawarkan pedoman lebih cepat untuk sejumlah permasalahan yang lebih beragam. EITF tadi dibentuk sebagai respon bagaimana menghadapi dua permasalahan yang saling bertentangan tadi. Yang pertama pada sisi akuntansi sendiri yang dihadapkan dengan berbagai isu yang belum sepenuhnya dibahas dalam pernyataan-pernyataan akuntansi, misalnya tadi seperti swap suku bunga atau instrumen keuangan yang baru, serta permasalahan lain yang membutuhkan penyelesaian itu dibutuhkan secepatnya. Yang kedua, di sisi lain, ada beberapa akuntan yang berpendapat bahwa semakin banyaknya pernyataan profesional yang dibuat oleh beberapa badan telah menyebabkan adanya permasalahan kelebihan standar atau standar overload. Nah, jadi EITF tadi dibentuk sebagai upaya dalam mengatasi kedua permasalahan yang timbul tadi secara bersamaan. Nah, tujuannya tadi untuk menyediakan pedoman bagi isu-isu baru secara tepat waktu sekaligus untuk membatasi sejumlah isu yang penyelesaiannya itu membutuhkan pernyataan resmi dari FASB. Nah, adapun isu-isu yang terbaru yang masuk ke EITF tadi dari berbagai sumber, di mana sebagian diangkat oleh para anggota satuan itu sendiri dan juga berasal dari sejumlah pertanyaan yang ditanyakan oleh auditor keuangan. Nah, tadi telah menyinggung tentang overload atau standar overload, maka apa itu standar overload itu sendiri?
FASB, SEC, dan AICPA tadi telah dikritik karena telah memaksakan terlalu banyak kelebihan standar pada komunitas bisnis yang kemudian membebani para akuntan dalam pembuatan standar yang baru atau dalam kinerja mereka, terutama pada usaha-usaha UMKM yang sebenarnya mereka pada lapangan itu tidak memiliki sumber daya ekonomi yang mumpuni untuk melakukan riset dan menerapkan semua pernyataan yang dikeluarkan oleh badan-badan otoritatif tersebut. Nah, argumen yang mendasari berasal dari dua dugaan, yaitu tidak semua ketentuan dari JAAP tadi relevan dengan kebutuhan pelaporan keuangan bagi usaha UMKM kecil, dan bahkan saat ketentuan JAAP tersebut dianggap relevan sekalipun. Nah, yang kedua, dalam hal penerapannya seringkali melanggar batasan di antara biaya dan manfaat secara perpasif. Nah, konsekuensi yang timbul dari masalah overload standar tadi bagi bisnis-bisnis berskala kecil, yaitu jika bisnis berskala kecil mengabaikan ketentuan dari GAAP tadi dari laporan keuangan auditan, opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar yang dapat diberikan oleh auditor. Yang kedua, dari biaya yang dikeluarkan untuk mematuhi semua ketentuan GAAP dapat menyebabkan bisnis berskala kecil tersebut mengabaikan pengembangan hal lainnya, termasuk informasi yang tidak relevan yang bisa didapat. Yang ketiga, dari kantor-kantor kecil CPA kecil yang mengaudit perusahaan-perusahaan yang lebih kecil harus tetap mengikuti perkembangan semua ketentuan yang sama seperti kantor-kantor CPA internasional yang besar, sedangkan modal mereka sendiri kadang itu tidak cukup untuk membayar para auditor profesional untuk mengaudit sejumlah usaha mereka. Tapi mereka seperti yang tadi dijelaskan, tidak mampu membayar jasa tenaga kerja ahli yang selalu tersedia di kantor-kantor besar CPA. Nah, selanjutnya, penetapan standar sebagai proses politis. Seorang akuntan akademis yang sangat berpengaruh menyatakan bahwa standar akuntansi adalah produk dari aksi politis mereka, sama halnya seperti temuan logis maupun empiris. Fenomena ini terjadi karena berbagai pihak sangat tertarik dan terpengaruh dengan perkembangan standar akuntansi. Nah, berbagai pengguna informasi akuntansi menemukan bahwa cara terbaik untuk mempengaruhi rumusan standar akuntansi adalah dengan berupaya mempengaruhi pihak-pihak yang menetapkan standar akuntansi. Lalu konsekuensi ekonomi. Mengacu pada dampak laporan akuntansi terhadap berbagai segmen dalam lingkungan perekonomian. Ini menekankan bahwa praktik-praktik di dalam akuntansi yang diadopsi perusahaan telah mempengaruhi harga dan nilai sekuritasnya. Akibatnya, pilihan metode akuntansi juga akan memengaruhi pengambilan keputusan, tidak hanya mencerminkan hasil dari keputusan yang telah diambil tersebut. Selanjutnya yaitu evolusi dari frasa prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau generally accepted accounting principle. Salah satu dari hasil pertemuan di AICPA tadi dan anggota NYCE setelah terjadinya Great Depression Great Depression adalah revisi dalam pengaturan kata pada sertifikat yang dikeluarkan oleh CPA yang telah terverifikasi. Nah, paragraf opini ini awalnya menyatakan bahwa laporan keuangan telah diperiksa dan dinilai akurat. Menurut terminologi tersebut diubah dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum. Nah, ungkapan ini telah diinterpretasikan sebagai pernyataan yang mencakup konvensi, aturan, dan prosedur yang diperlukan untuk menjelaskan praktik-praktik akuntansi yang berlaku pada satu waktu tertentu. Nah, oleh karena itu, laporan keuangan hanya dianggap wajar selama prinsip-prinsip tadi digunakan juga secara wajar dan laporan tersebut juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah diberlakukan. FASB accounting standard telah dibahas pada slide sebelumnya. Dan selanjutnya kita akan bahas mengenai peran etika dalam akuntansi. Tadi telah disinggung mengenai peran etika dalam akuntansi. Etika akuntansi sendiri telah menggabungkan standar perilaku sosial serta standar perilaku secara khusus berkaitan dengan profesi seorang akuntan. Kode etik mengenai profesional yang dikembangkan oleh AICPA tadi telah berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan
Transaksi bisnis yang menjadi semakin kompleks membuat permasalahan etika yang menjadi semakin kompleks. Nah, tugas seorang akuntan publik sendiri memiliki peran pengawas dengan tipe Ralph Nader di tengah masyarakat. Akuntansi dalam krisis menurut peristiwa pada tahun 2000-an. Pada tanggal 1 Januari awal tahun 2001, saham Enron terjual dengan harga lebih dari $90 per lembarnya. Sejak saat itu sampai awal musim panas tahun 2001, 19 lembaga riset investasi telah meninjau kinerja Enron dan 12 diantaranya memberikan rekomendasi strong buy. Sementara 5 lainnya hanya memberikan rekomendasi buy. Selain itu, laporan tahunan perusahaan untuk tahun 2000 mengindikasikan bahwa auditornya tidak menemukan masalah akuntansi yang signifikan. Namun ditemukan pada tahun 14 Agustus 2001 telah diumumkan bahwa Presiden Direktur perusahaan mengundurkan diri telah menjabat hanya selama 6 tahun dengan murni. Makanya ada pergejolakan pada tahun tersebut. Selanjutnya itu International Accounting Standard. Dari perekonomian yang benar-benar global selama tahun 1990-an membuat banyak perusahaan di Amerika menghasilkan pendapatan dan laba dalam jumlah yang cukup signifikan di pasar luar negeri, yang membuat perusahaan multinasional dihadapkan dengan keputusan terkait alokasi sumber daya untuk dimanfaatkan seefisien mungkin. Nah, alokasi seperti ini tidak mungkin dicapai tanpa adanya informasi keuangan yang akurat dan handal. Perusahaan yang mencari peluang permodalan investasi di negara tempat mereka mencari modal dan para investor harus bisa mengidentifikasi perbedaannya dengan pelaporan asing. Oleh karena itu, harus adanya dorongan untuk mengharmonisasikan standar akuntansi internasional atau International Accounting Standards. Sekian penjabaran dari saya dan teman saya tadi, yaitu saya Berli Kartika Puspitasari dan Yelisa Febiana. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.